Sejatinya cinta pertama anak gadis itu adalah ayahnya. Ketika seorang anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya, dia akan mencari kedekatan di luar sana kepada laki-laki lain di luar sana. Yang ketika ayahnya tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi dia, maka pasti dia akan mencari sesuatu di luar sana yang usianya sebaya dengan ayahnya. Apakah semua pekerjaan rumah itu harus menjadi kewajiban ibunya? Oke. Sedangkan ayahnya santai hanya karena merasa, oh saya kan udah cari nafkah di luar sana, saya capek. Ada orang mengatakan begini, saya hari ini fokus cari nafkah dulu, Ustaz. Betul. Nanti ketika saya sudah punya harta, saya sudah punya penghasilan, punya tabungan yang cukup, baru saya akan meluangkan waktu saya untuk anak-anak saya. Ini salah besar. Nah, jadi ketika si anak tidak mendapatkan peran ayah, gak usah heran kalau nanti di luar sana dia mencarikan peran lain. Dan ternyata saya perhatikan laki-laki yang suka dengan laki-laki karena dia kehilangan figur ayah. Furkan Plus. Assalamualaikum Furkaners, selamat datang kembali di podcast Furkan Plus Corner. Ya, kali ini bersama lagi bersama Tamlika. Kita bakal ngobrol cukup banyak bersama dengan Ustadz Husni Suwardi SPDI. Hari ini kita bakal ngebahas tentang ayah. Memang kenapa sih ayah? Kemarin baru aja hari ibu loh ya. Ini kita ngebahas ayah, nggak mau kalah juga berarti. Selamat datang Ustadz Husni Suwardi. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, gimana kondisinya Ustadz sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kondisi Banda Aceh emang lagi nggak sehat ini Ustadz? Banda Acehnya nggak sehat mungkin, tapi orangnya harus sehat. Oh gitu, Ya. betul. Ya Banda Aceh memang lagi nggak sehat ya, mati-mati lampu kemarin. Aduh, Sekarang masih antri gas. masih antri gas Ustadz? Tadi saya lihat banyak itu tabung-tabung gas ya. Masih banyak, panjang nggak Ustadz? Lumayan. Lumayan ya. Tapi bukan saya yang termasuk antri. Kirain Ustadz juga ikut antri ya. Insya Allah. Oh, insya Allah. Jangan. Masih ada berarti stok ya gas ya. Masih. Oke Ustadz, jadi kemarin kita baru aja peringatin Hari Ibu. Ya. Banyak di sosial media orang yang merayakan Hari Ibu dan seterusnya yang berterima kasih. Dan itu jadi suatu hal yang momen ya, bisa dibilang ya. Iya, Momen. kasihan memang ibu. Diperingati cuma setahun sekali. Aduh, padahal harusnya setiap hari Hari Ibu ya. Harusnya Hari Ibu setiap hari. Dan kalau kita tahu juga kalau Hari Ayah atau Father's Day sebenarnya ada. Ya, bagi orang yang tidak sempat mengucapkan atau tidak peduli dengan orang tuanya, pasti mereka punya hari. Punya hari, nunggu momen ya. Jadi setahun sekali mengucapkan Hari Ibu, terima kasih. Setahun sekali mengucapkan Hari Ayah, terima kasih. Setelah itu nggak pernah terima kasih mungkin. Berarti di momen tertentu ya? Tertentu saja. Di momen tertentu. Sama seperti kan kalau setahun sekali semuanya susah juga. Iya betul. Dia cuma terima kasih ini Ya. aja nah. Lebarannya minta maaf doang ya. Kalau puasanya cuma di bulan Ramadan aja kan, setelah itu nggak puasa. Gak makanya puasa ya di momen itu. Aduh ya, kalau kita nunggu momen memang nggak bakal habis ya. Betul. Terima kasih tuh nggak bakal cuman di momen itu, pasti harus ada. Nah, kalau kita bahas ayah ini Ustadz, kita tahu ayah itu jadi tonggaknya di rumah ya, jadi pemimpinnya di rumah gitu. Betul. Dan kita lihat fenomena sekarang ini banyak di luar ya, Ya. fenomena yang makin modern, kita makin tahu nih di luar sana ternyata ada yang seperti ini. Ada yang ayahnya ninggalin keluarganya, ada yang ninggalin anaknya, ada yang melakukan suatu tindakan yang wow, kasar, main tangan bisa Betul. dibilang ya. Sebenarnya jati diri seorang ayah itu apakah cuman sekedar memimpin aja atau ada di luar tanggung jawab itu Ustaz? Iya, memang begini ya. Mm. Ya, saya bicaranya mungkin sebagai seorang ayah. Ya, ayah bagi dua orang anak saya, yang mana ayah ini kan figur. Ayah ini adalah qudwah bagi anak-anaknya. Benar. Kalau ayah tidak bisa menjadi idola bagi anak-anaknya, maka tidak usah heran kalau nanti anak-anak itu akan mencari idola lain di luar rumahnya. Ya nggak usah heran ketika hari ini kenapa idola anak-anak gadis itu adalah K-pop, ya kan? Artis-artis, ya, public figur yang mereka idolakan, sehingga mungkin itu lebih daripada perhatiannya daripada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Nah, ketika seorang ayah tidak bisa menjadi figur bagi anak gadisnya, ya kita nggak usah heran ketika di luar sana banyak anak gadis itu yang punya pacar, ya kan? Ya karena sejatinya cinta pertama anak gadis itu adalah ayahnya.
Ketika seorang anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya, dia akan mencari kedekatan di luar sana kepada laki-laki lain di luar sana. Yang ketika ayahnya tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi dia, maka pasti dia akan mencari sesuatu di luar sana yang usianya sebaya dengan ayahnya. Terlalu jauh ya. Itu kan istilahnya apa namanya? Daddy issue tuh ya. Daddy issue. Jadi anak-anak gadis itu kalau yang pacaran dengan laki-laki yang lebih tua, nah, dia cari mungkin yang duda, yang lebih matang lah begitu. Ya sehingga hari ini terkenal dengan istilahnya sugar daddy. Sugar daddy. Banyak Ustaz referensinya. Untung sugar daddy bukan salad daddy. Salad garam gitu. Asin gitu. Nah, jadi kalau seandainya anak lebih sibuk dengan cowoknya, lebih sibuk dengan katakanlah mungkin laki-laki yang luar sana yang menurut dia itu hebat. Ini berarti ayahnya di rumah bukan sesuatu yang hebat. Karena setiap anak itu dia akan melihat keteladanan itu dari rumah. Benar. Makanya ayah itu harus bisa memberikan keteladanan bagi rumah tangga tersebut. Ya ayah untuk rumah tangga itu bagi ibunya, bagi seorang ibu, laki-laki terbaik di muka bumi ini adalah ayah kamu. Bagi seorang anak juga begitu. Sehingga tidak usah heran ketika ada seorang anak yang kata kepada ibunya, "Ibu, kalau saya nanti menikah punya suami tidak seperti ayah, boleh cerai nggak?" Wow. Berarti bagi dia ayah ini adalah segala-galanya. Dia bangga ketika yang mengantar ke sekolah tuh ayahnya. Tapi hari ini ada anak PAUD kan, nggak mau diantar ayahnya. Kan dia bilang, ayah lain cantik-cantik, bersih-bersih, ayah kamu hitam. Kenapa? Mancing terus. Ternyata ayahnya lebih suka menyalurkan hobinya daripada dia menjaga dan merawat keluarganya. Ya, itu sering terjadi ya sekarang juga jadi fenomena. Terus juga ada istilah ayahku adalah superhero. Ini jadi apa ya bisa dibilang ya, kalau ayahnya menurut si anak adalah superhero bagi dia, tapi ada beberapa orang yang kayak my enemy is my dad gitu. Jadi dia nggak suka sama ayahnya. Dia kategorinya lebih memang dengar nama ayahnya udah nggak suka gitu. Ya gitu tadi, karena ayahnya tidak ada ketika dia dibutuhkan. Satu contoh, anak tuh pasti akan melihat di rumah. Apakah semua pekerjaan rumah itu harus menjadi kewajiban ibunya? Sedangkan ayahnya santai hanya karena merasa, oh saya kan udah cari nafkah di luar sana, saya capek. Kalau dibilang capek ya, karena laki-laki mungkin merasa superior. Oh saya kerja, saya punya gaji, saya bisa menghidupi keluarga. Sedangkan istri saya ibu rumah tangga, dia tidak kerja. Padahal kalau dihitung, lebih besar gaji istrinya daripada dia yang bekerja di luar sana. Berapa sih gaji seorang laki-laki ketika berada di luar? 6 juta. Kita bilang lah 10 juta. Oke. Nah terus pertanyaannya, hari ini seorang chef terkenal di sebuah hotel, dia dibayar per jam. Benar. Nah, katakanlah dia 1 jamnya 100.000, dia kerja cuma 3 jam. Berarti 1 hari 300.000, sebulan 900.000. Cuma 3 jam kerja. 3 jam kerja. 1 hari, sebulan 9 juta. Sekarang pertanyaannya, ibu berapa jam? 24 jam. Kalau masak di rumah berapa jam? 5 jam sanggup? Suami bayar istri yang chef terkenal tadi nih. Kalau seandainya guru bimbel khusus, ya kan, ya per bulan katakanlah dengan seminggu 3 kali pertemuan, maka orang tua berani membayar 500.000 untuk guru khusus tadi, privat. Ibu berapa jam ngajar? Berapa hari? Setiap ujian saya selalu mengatakan, kan saya seorang guru nih ya. Ketika ayahnya tugas luar gitu, anak ini tetap jadi juara 1 di kelas. Tapi ketika ibunya yang tugas luar, ternyata anak ini rankingnya tidak masuk lagi 10 besar. Karena ternyata yang mengajari dia di rumah itu adalah ibu. Jadi ketika ujian, anak tuh nggak belajar sama ayahnya, walaupun ayahnya seorang guru, tapi dia belajar sama ibunya. Ini baru dua pekerjaan kan, satu sebagai chef, satu lagi sebagai tenaga profesional, pendidik profesional. Belum lagi nanti ketika antar anak, jemput anak, itu rata-rata saya tengok ibu, jarang ayahnya. Kalau ayahnya karena sekalian pergi kantor. Belum lagi nanti datang rapat. Ya kan, belum lagi nanti ketika anak sakit, belum lagi nanti ketika proses-proses yang lainnya. Jadi sehingga kalau dihitung dengan finansial, gaji istri itu lebih besar daripada gaji suami.
Makanya jangan pernah merasa kalau seandainya dikatakan, oh saya capek. Nah ini bayangkan suami istri kerja loh. Betul. Suami ketika sampai di rumah, dia istirahat. Dia bisa kumpul dengan bestinya, Yes. ya kan? Ya duduk di warung kopi 1 jam 2 jam. Terus perempuan yang bekerja tadi sampai di rumah, bisa nggak dia duduk dengan bestinya? Enggak. Dia mengurus rumah tangga. Dia masak, dia menyiapkan semuanya. Selesai masak, dia bersihkan lagi. Sama-sama bekerja loh. Sama-sama pergi pagi pukul 7, sama-sama pulang pukul 5. Tapi ternyata perempuan ketika pulang, dia masih ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sedangkan laki-laki tidak. Dan itu tidak ditengok oleh seorang anak. Okay. Seorang anak, dia akan welcome ketika melihat ayahnya ternyata habis makan itu, piring bekas makan yang lainnya, dia yang cuci, ayahnya. Bagi anak itu mungkin, wah itu sebuah luar biasa. Padahal cuma cuci piring loh. Betul. Kemudian ditengok, ayahnya nggak pernah berkata kasar kepada ibunya, ya kan? Karena ada kalanya laki-laki ini karena merasa dia sebagai rijalu qawwamu 'ala nisa tadi ini, merasa dia sebagai pemimpin, dia menganggap ketika ada seorang istri yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan, langsung dia dengan superiornya memarahi istrinya, membentak-bentak istrinya. Ini ternyata menjadi tanda kutip bagi seorang anak. Sehingga dia akan benci kepada ayahnya. Dan itu berimbas kepada apa? Dia akan benci kepada laki-laki di luar sana. Jadi tidak usah heran kalau hari ini ada perempuan nggak suka dengan laki-laki. Iya. Itu trauma masa lalu ya, ketika di rumah. Akhirnya dia nyaman ketika bersama perempuan. Ya mungkin mohon maaf, laki-laki yang agak keperempuan-perempuanan. Nah, jadinya terakhir menjadi pribadi yang seperti itu. Ya karena tadi peran seorang ayah tidak dilihatnya. Makanya ayah ini walaupun dia tidak memberikan sesuatu yang maksimal, dia harus menjadi simbol dalam sebuah keluarga. Makanya ada ungkapan ayahku idolaku, ayahku superhero. Karena ketika dia pergi kemana-mana, ayahnya yang antar, ya kan? Ayahnya yang jemput. Saya kalau seandainya sekolah itu, anak-anak memang saya yang antar. Nggak pernah istri saya. TK saya antar, SD saya antar, SMP saya antar, SMA saya antar. Sampai orang mengatakan, udah SMA ngapain lagi diantar? Anak saya SMP saya kasih kendaraan. Oh saya enggak, saya bilang. Alah Ustadz, saya nggak mau repot. Ya kalau nggak repot nggak usah beranak. Iya juga ya. Iya kan? Iya betul. Kenapa punya anak harus repot? Ketika kita mengatakan repot kalau saya antar jemput, maka selamanya anak itu pasti akan merepotkan. Ketika kita mengatakan susah kali mengajarin anak, selamanya anak itu akan susah kita ajarin. Ucapan itu doa. Iya betul. Capek kali cari rezeki karena untuk menghidupi keluarga, maka selamanya dia akan capek dengan rezekinya. Sesuatu itu Allah sudah mudahkan, ngapain dipersulit? Iya. Allah tidak akan membebani kita nih kan, di luar kesanggupan kita. Kalau nggak sanggup beli HP yang mahal, beli HP yang murah kan bisa. Betul. Kenapa harus pakai iPhone umpamanya? Saya sepeda motor tua tuh saya pakai itu kan, udah 21 tahun sama saya. Wah lama sekali. Saya nggak merasa ketika saya naik motor tua, parkir di sebelah motor baru atau mobil yang mewah, lalu saya merasa rendah diri, enggak. Bagi saya kendaraan itu kan cuma sarana aja. Betul. Pernah istri saya ngomong gini, Bang itu motor tuanya diganti aja dengan motor baru. Ah enggak, saya bilang. Kenapa sih abang begitu sayang dengan motor tua? Kalau diganti dengan motor baru kan abang lebih enak, lebih percaya diri. Enggak, saya bilang. Saya lebih nyaman ketika pakai itu. Kenapa nggak mau diganti? Langsung saya bilang begini, oke lah kalau motor tua kita ganti, istri tua gimana? Kita ganti juga? Kalau motor tua kita ganti dengan motor baru, apa istri tua kita tambah dengan istri yang baru? Saya bilang. Langsung saya bilang, ya juga. Selama masih bisa difungsikan. Nah, jadi kemuliaan seseorang itu tidak tergantung apa yang dia pakai. Karena kemuliaan itu kan tergantung bagaimana ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Apakah kalau seandainya kambing naik Alphard langsung jadi kambing yang mulia? Enggak juga. Tetap kambing dia. Iya kambing ya. Jadi sesuatu tuh mulia bukan tergantung apa yang dia pakai, apa yang dia naikin, tapi bagaimana pribadi dia. Ya. Itu dia. Itu dia. Terus tadi juga sempat Ustadz sedikit mention ya kalau anak itu selalu sama ayah tuh punya sesuatu yang berbeda. Iya. Ayahnya ngikut perkembangan anak dan lain-lainnya. Sebenarnya pengaruh ayah itu sedalam apa untuk perkembangan si anak? Apakah cuma sampai si anak itu merasa dewasa atau balik, atau bahkan sampai dia udah menikah kah nantinya, baik itu untuk laki-laki anak atau untuk yang perempuan? Ya memang kalau anak perempuan kalau dia sudah menikah milik suaminya, tapi ayah tetap ada ketika dia
ada masalah. Ya mungkin ketika dia terjadi kekerasan dalam rumah tangga, nah, peran ayah ini luar biasa. Ya kan? Kalau si ibu tidak mungkin akan bisa katakanlah melindungi dia dari suaminya yang kasar tadi. Tapi kalau ayah pasti bisa. Makanya ayah itu harus kuat. Jangan sampai ayah lemah. Oh iya. Nabi itu kuat loh orangnya. Oke. Sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang kuat. Nah, makanya seorang laki-laki itu harus kuat fisiknya. Jadi ketika seorang laki-laki itu kuat fisiknya, dia akan bisa menemani anaknya nanti, bukan sekedar anaknya, tapi cucunya juga bisa. Dia bisa mengantarkan anaknya ini sampai ke jenjang pernikahan. Dia juga bisa memberikan masukan-masukan. Karena peran ayah memang walaupun dia kecil, tapi dia sentral. Oke. Nah, pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari ayah dan ibu. Kalau ayahnya saja yang mendidik, ibunya tidak ikut, mungkin karena katakanlah ya single parent ya. Ayahnya setelah istrinya meninggal tadi ini, anak meninggal, dia tidak menikah lagi. Anak yang dididik oleh ayahnya saja itu 20% gagal. Oke. Sementara kalau anak yang dididik oleh ibunya saja, karena single parent tadi ini, Betul. itu 5% yang gagal. Oke. Tapi ketika ayah dan ibu mendidik anaknya, 2% yang gagal. Oke. Makanya pendidikan itu nggak bisa dilepaskan oleh salah satu. Walaupun ibu tetap pendidik yang utama. Ya kan, karena ketika dalam kandungan, itu ibulah yang memberikan pendidikan, memberikan edukasi. Tapi jangan salah, hati si ibu tadi nih, jiwa si ibu nih, kalau dia lagi susah, ya karena mungkin si ayah tadi ini kan di luar sana ternyata agak tebar pesona, ya kan? Ada perempuan-perempuan lain lah gitu kan, Will tadi itu wanita-wanita idaman lain. Itu pasti mempengaruhi jiwa si ibu dan ternyata akan mempengaruhi mental si anak. Oh, oke. Berarti dalam sejak kandungan juga udah mempengaruhi. Bukan hanya dalam kandungan, sebelum prosesnya lagi. Kan dikatakan kalau seandainya ingin mendapatkan sesuatu yang baik, ya kita harus baik dulu. Betul. Laki-laki soleh itu hanya Allah berikan kepada wanita solehah. Laki-laki yang jahat hanya Allah berikan kepada wanita yang jahat. Jadi kalau ingin mendapatkan yang terbaik, kita harus terbaik dulu, satu. Ketika sama-sama sudah terbaik, diikat dengan sebuah ikatan pernikahan, tidak bisa serta-merta nanti anak ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena Nabi mengatakan apabila seorang laki-laki, suami dan istri berkumpul, mereka tidak baca doa, setan ikut masukkan benihnya. Jadi nanti berarti ada dua gen di situ kan? Betul. Makanya dibilang dua kepribadian nih. Kadang-kadang anak ini jadi sifat manusianya muncul, sifat setannya muncul. Sehingga kadang-kadang seorang ibu ketika marah kadang-kadang keluar loh, dasar anak setan. Berarti ada bapak satu lagi. Nah ini bagaimana prosesnya? Makanya kenapa tetap Allah melibatkan, nama Allah disebutkan, ada doanya. Ketika bimbingan pernikahan itu pasti ditanya apa doa ini, doa itu, semuanya dilakukan. Nah, ketika itu proses sudah terjadi, maka berarti kan tidak ada masuk benih-benih lain di luar sana. Terus selama masa kehamilan, ternyata mohon maaf ya, baca Quran itu paling bagus itu. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadir ya. Seorang ibu yang membaca Al-Quran ketika sedang mengandung, itu ternyata bayi dalam kandungannya itu akan mendapatkan nutrisi otak yang paling bagus. Perkembangannya signifikan itu. Nah, ternyata yang baca Quran bukan cuma ibu, tapi ayah. Selama ini mungkin kebanyakan ayah baca Quran di masjid. Padahal ketika istrinya sedang mengandung, paling bagus ketika dia baca Quran di depan perut istrinya yang sedang mengandung sambil dia elus. Karena ternyata bayi dalam kandungan itu bisa merasakan sensasi getaran dari tangan seorang ayah. Dan itu bisa ditransfer, semacam transfer energi gitu ya. Jadi sambil memegang perut itu, sambil membaca Quran. Getaran-getaran itu yang akan mengembangkan potensi otak si anak. Itu luar biasa. Makanya tidak bisa cuma dengan ibu. Ya, bagaimana ibu membaca Quran dia lagi mual-mual maunya. Lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan enggak mungkin kan? Berpengaruh nanti pada nih. Pasti moodnya juga akan sama. Tapi si ayah kan enggak mual-mual. Memang yang mual-mual istrinya, tapi yang bisa merasakan bagaimana nyamannya seorang istri adalah ketika ada suami di situ. Kalau dia sendiri nggak ada masalah. Laki-laki kalau masih bujangan, mau pergi pagi besok pulang nggak pulang lagi juga nggak ada masalah. Tapi ketika dia sudah menikah, ketika dia pulang telat, ada seorang wanita yang susah di rumah menunggu dia. Kemana suami saya? Ditelepon kenapa nggak diangkat? Di WA kenapa nggak dibalas? Kadang-kadang mohon maaf ya,
Ada suami-suami ini karena egonya, lah istri ini perempuan ini, kita mau keluar pun ditanya. Ya. Setelah kita menikah memang begitu. Contoh ketika istri nggak pulang, kan belum pulang, kan pasti suami bingung juga, kok nggak pulang-pulang nih kan? Di mana dia, pasti ditanya juga. Nah ketika dia sudah merasa dia diawasin, jangan ketika nanti dia ditanya, dia merasa kok saya seperti diawasin. Bukan diawasin sebetulnya. Ini adalah hubungan yang sama, hubungan yang melekat. Nah, ketika ayah dan ibu tadi ini harmonis, itu ternyata berimbas pada kecerdasan anak loh. Oke. Nah, kejiwaan anak juga di situ. Makanya saya perhatikan keluarga-keluarga yang harmonis, ya, itu anak-anaknya enak-enak kali diatur. Ketika ayahnya begitu peduli, walaupun kadang-kala ayahnya ada yang protektif sekali ya, anaknya nggak boleh jatuh, anaknya nggak boleh nangis. Padahal mohon maaf, anak yang lari-lari dia jatuh, dia justru lebih kuat daripada anak yang duduk saja nggak boleh kemana-mana. Anak kalau duduk aja pasti fisiknya lemah. Iya. Akhirnya begitu upacara kena panas sedikit udah mimisan, udah pingsan ya gitu kan. Sementara anak yang aktif ini luar biasa. Nah ini peran ayah di sini. Nggak mungkin kan ibunya lari-lari ikut juga. Nah, jadi ayah yang luar biasa nih menemani anaknya main bola, menemani anaknya keluar. Bahkan mereka berdua ini bukan seperti ayah dan anak tuh, tapi seperti teman. Nah itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, umur 0 sampai 7 tahun. Nah, itu berikan dia perhatian penuh. Ketika dia berumur 7 sampai 14 tahun, kayak di penjara dia. Sudah mulai ada batasan, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi di atas 14 tahun, dia jadikan seperti teman. Jadi ketika ayah dengan anak itu berdua makan bersama, waduh itu luar biasa. Makanya duduk di meja makan ini, banyak hal yang bisa didapatkan di sana. Perhatian di sana. Saya sering bilang begini, luangkan waktu untuk anak. Maka nanti ketika kamu tua, ya kan, kamu sudah menjadi lansia, maka anak-anakmu akan meluangkan waktu. Tidak usah heran kalau hari ini orang tuanya di Banda Aceh, padahal anak-anaknya juga di Banda Aceh. Tapi ternyata setelah anak-anaknya sukses, orang tuanya hari ini ada di Panti Jompo. Anaknya ada di Banda Aceh. Jadi itu fenomena ada di sekitar kita. Ya. Tapi orang tuanya adanya di Panti Jompo. Kira saya itu cuma ada di televisi aja, cuma di film-film ya. Nah ini bisa jadi karena begini, mungkin dulu orang tuanya tidak pernah menyediakan waktu untuk anak. Ingat ya, untuk anak bukan waktu luang. Luangkan waktu. Tapi luangkan waktu. Karena kalau waktu luang, karena ayah sibuk nih, nggak bisa. Oh ayah ada rapat nih, nggak bisa. Oh ayah ada kerjaan ini, nggak sempat. Nanti ketika dia sukses, orang tuanya itu telepon, nah pulang ke rumah nggak? Ini ayah lagi tuh, mohon maaf ayah, saya lagi susah nih, nanti aja deh. Kan bisa juga. Betul. Jadi bukan anak yang durhaka. Orang tua berarti. Semuanya tergantung bagaimana orang tuanya. Ada syair Aceh bilang gini, kibandu menan minyak, kibandu menan anak. Kayak mana kelapa, seperti itulah minyaknya. Bagaimana orang tua, seperti itulah anaknya. Oke. Dan satu lagi nih selanjutnya, ini masih ngelanjutin ya tentang bagaimana tadi Ustaz juga mention harmonis itu mempengaruhi kondisi keluarga dan seterusnya itu memang berdampak sangat luas. Nah kalau saat ini kan udah mulai nih isu dari orang tua, peran ayah itu sangat penting, dan mungkin dulunya seorang ayah itu merasa kalau aku merasa gagal nih menjadi seorang ayah, tapi ketika ingin merasa aku harus balik lagi nih, saya harus balik jadi orang tua atau ayah yang baik, tapi menurutnya adalah terlambat gitu. Anaknya udah dewasa, udah kemana-mana gitu, dia merasa terlambat. Apakah menjadi ayah yang baik itu ada kata terlambat atau gimana? Ya sekarang begini ya, ada orang mengatakan begini, saya hari ini fokus cari nafkah dulu Ustaz. Betul. Nanti ketika saya sudah punya harta, saya sudah punya penghasilan, punya tabungan yang cukup, baru saya akan meluangkan waktu saya untuk anak-anak saya. Ini salah besar. Anak-anak itu dibutuhkan peran orang tua itu ketika mereka masih kecil. Karena ketika mereka sudah mulai SMP saja, dia sudah punya dunia sendiri. Saya ketika anak-anak saya itu masih kecil, paling pantang kita keluarkan sepeda motor. Ngikut. Ikut ya. Ya, walaupun kita antar putar-putar 2 kali komplek, dia turun lagi udah cukup. Ya kan? Yeah. Nah, nanti ketika
pergi ke masjid, ikut dia, bawa. Saya kata kalau sholat, bawa anak itu, saya nggak biarkan anak saya di belakang. Pasti di sebelah saya. Bagaimana caranya? Saya ambil posisi yang paling sudut. Maka anak saya pasti di sebelah dinding, sebelah tembok. Sebelahnya saya. Nah, jadi tidak sampai dia dianggap orang memutuskan saf karena dia kecil. Ya ketika sedang sholat, pasti perhatiannya nanti tengok suara-suara kawan-kawannya di belakangnya sedang ngomong. Tapi dia tidak ikut bikin ribut karena ada di sebelah kita. Itu lumrah namanya anak-anak. Betul. Selesai sholat kita bilangin lagi, kalau lagi sholat nggak usah tengok ke belakang, nanti aja habis sholat. Jadi ketika kita buat seperti itu, makanya kadang-kala saya gemes ya, ketemu anak-anak aku lari-lari gitu. Ini orang tuanya mana gitu. Ternyata orang tuanya ada di depan. Kenapa anaknya di belakang? Hanya karena orang tuanya kepengen berada di saf pertama mungkin kan. Bagus emang di saf pertama. Tapi anak-anak kita siapa yang tengok di belakang? Karena yang namanya anak pasti terpengaruh dengan kawan-kawannya. Nggak mungkin dia berdiri sendiri, kawannya lari dia nggak ikut. Ketika dia lagi berdiri ditodong sama kawannya, nggak mungkin dia nggak balas. Itu fitrah anak-anak seperti itu. Bagaimana caranya? Makanya orang tuanya tadi harus terlibat. Nah, makanya kalau seandainya hari ini kita lihat anak-anak ribut, pasti pikiran pertama satu, orang tuanya di mana? Orang tuanya ada. Kenapa ketika orang tuanya ada, anak-anaknya ribut di belakang? Coba kalau tengok sholat Jumat, berteriak anak-anak itu kan, ada nggak khusyuk orang tuh? Enggak. Yang bikin orang nggak khusyuk adalah suara anak-anak yang berteriak-teriak. Pertanyaannya, orang tuanya nanggung dosa nggak? Ikut dong. Karena dia menelantarkan anaknya di belakang. Hari ini banyak orang tua memahami ayat itu putus cuman ku anfusakum wa, itu sampai situ. Dia lupa dengan wa ahlikum. Wa ahlikum itu siapa? Anak-anaknya tadi. Anak-anaknya lari-lari, lompat-lompat di sana. Berarti ketika sholat Jumat, anaknya kan nggak sholat Jumat. Tapi ketika pulang ke rumah, orang tuanya kan nggak pernah suruh ulang anak ini sholat zuhur. Iya. Karena menganggap, oh dia udah ikut saya. Tapi ketika dia di belakang main-main, banyak orang tua nggak memahami seperti itu. Anaknya kalau nggak sholat zuhur dia marahin, dia pukul. Tapi ketika nggak sholat Jumat, kenapa kok santai aja? Kan orang tuanya ada nggak suara anaknya tadi? Nggak mungkin dong anaknya nggak ikut. Tapi coba kalau seandainya orang tuanya, anaknya di sebelah, ambil di sudut tadi. Apa sudut kanan, apa sudut kiri. Pokoknya tidak membuat putus saf lah tadi itu. Atau di sebelah tiang. Betul. Otomatis anak tadi dia pasti ikut sholat. Walaupun nanti mungkin perhatiannya sekali tengok kanan. Nanti orang tuanya kan bisa lurusin kembali. Nah ini kadang-kala hal sekecil ini tidak pernah diperhatikan oleh orang tua. Dia sholat di depan, tapi anaknya taruhnya di belakang. Kalau subuh kadang-kadang sendiri anaknya. Betul. Kayak mana anak itu ketika dia sendiri di belakang, ya kan orang lain semuanya di depan. Nggak mungkin jiwa dia sama. Bapaknya mungkin sekarang kuat. Dulu waktu kecil penakut juga. Betul. Jadi anak tuh nggak akan mungkin dia merasa nyaman ketika berada di belakang. Akhirnya ketika ada teman yang bawa lari, dia ikut. Jadi sampai di sini perhatian seorang anak. Dia mendapatkan perhatian betul dari seorang ayah. Sehingga ketika dia diantar dengan ayahnya, walaupun dengan kendaraan butut, ada sebuah kebanggaan. Karena yang mengantar adalah ayahnya. Padahal mungkin, mohon maaf ya, kalau dia naik Grab mungkin Honda yang bagus ya. Betul. Bapaknya ngantar mungkin Astrea tua gitu. Kalau naik Grab mungkin naik NMAX lagi. Lebih keren dong. Tapi ternyata bukan itu kebanggaan seorang anak. Tapi ketika dia bersama ayahnya. Pride-nya ada gitu, munculnya ada. Karena kan ada cerita kan, anak semuanya diantar dengan ayahnya. Dia dengan mohon maaf karena ayahnya sibuk, ada usaha, yang antar selalu supir. Bukan sebuah kebanggaan bagi seorang anak. Walaupun dia diantar dengan mobil yang paling mahal. Tapi ternyata yang mengantar bukan ayahnya, yang menjemput bukan ibunya, tapi orang lain yang dibayar oleh ayah dan ibunya. Nah, disinilah sudah mulai hilangnya kebanggaan seorang anak, hilangnya keteladanan dari seorang anak. Jadi nanti ketika dia sukses, orang tuanya sudah tua, anak merasa cukup. Oh, saya kan sudah siapkan perawat untuk ayah dan ibu saya. Saya kan udah sediakan pembantu yang memenuhi semua kebutuhan orang tua saya. Karena ternyata ketika si anak kecil semuanya peran pembantu. Bukan peran utama. Cuma peran figuran. Terus satu lagi tadi kan mention juga nih tentang ayah itu sangat bisa ngebentuk pribadi si anak. Terus saya juga pernah dengar cerita kalau seorang ayah tuh sangat ngebentuk percaya diri seorang anak. Ini sering terjadi misalnya ketika ada taman bermain yang sering temenin kadang-kadang ibunya. Tapi kelihatan berbeda kalau ditemenin sama ayahnya tuh si anak lompat sana lompat sini tuh lebih pede gitu. Itu sepengaruh itu berarti, Ustaz?
Ya satu contoh, kalau sama ibu kan nanti namanya gerak perempuan kan nggak mungkin sama seperti geraknya laki-laki. Iya. Ketika dibilang padang nih maunya, anak kan lari-lari, tiba-tiba jatuh. Si ibu kan untuk langsung bergerak cepat kan tidak mungkin sama seperti gerakan si ayah. Iya. Itu satu. Ya kalau syukur-syukur kalau di situ tidak ada masalah. Tiba-tiba mohon maaf ada anjing gila umpamanya. Ya kan ada hewan liar umpamanya. Nggak mungkin peran si ibu tadi nih. Walaupun kadangkala ibu ini bisa lebih kuat daripada laki-laki. Kan ada seekor elang yang ingin menyambar anak ayam. Ternyata elang ini mati karena dipatokin sama induk ayamnya. Ayam jantannya malah santai. Artinya seorang ibu ini kalau seandainya udah untuk anaknya itu luar biasa. Saya berapa kali itu kan, nanti ditelepon sama istri, bang, ini udah jam 7 nih, anak-anak belum diantar. Oh, dari Darussalam saya bawa kendaraan, itu larinya 70. Tiba-tiba saya dilewati oleh seorang ibu yang ngantar anak satu di depan satu di belakang. Wah, kalau saya lari 70 bisa dilewatin, berarti ibu ini paling sedikit 80 dong. Betul. Artinya untuk seorang anak, wah ibu ini Valentina Rosa nih. Kalau laki-laki kan Valentina Rossi. Betul. Ini Valentina Rosa. Kencangnya bukan main. Ternyata untuk anaknya, ibu ini jalanannya itu biasa. Dia nggak takut dengan kendaraan yang juga di sebelah dia itu lari dengan kecepatan yang tinggi. Bahkan dia bisa lomba. Yang penting anaknya bisa sampai ke sekolah dan tidak telat. Kalau ayah mungkin santai. Iya. Alah nggak apa-apa nak. Sehingga saya kadang-kala ketika ngantar anak itu kan, nanti begitu telat, kan pintu gerbang udah ditutup tuh. Betul. Dia kan udah susah nih, nggak apa-apa. Abi tunggu. Tanya dengan security-nya, Pak jam berapa nih pintu gerbang dibuka? Oh Pak, ini jam 9 kurang 5 baru dibuka. Saya lihat jam 8 kurang. Saya tanya, adik kalau seandainya nggak masuk hari ini, aman nggak? Aman nih, ayo pulang. Kata security, Pak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti saya minta izin sama kamu. Artinya begini, iya, kenapa sekolah ya jangan di luar, buka pintu walaupun dia kerjaan tugas, tapi di dalam pagar. Kan orang tua lebih merasa nyaman kan. Nanti kalau ada apa-apa di luar bagaimana coba? Kalau anak tuh laki-laki, kalau anak perempuan hari ini jaga anak laki-laki juga lebih berat. Betul. Karena kasus laki-laki dengan laki-laki juga susah hari ini. Nah jadi ketika si anak tidak mendapatkan peran ayah, gak usah heran kalau nanti di luar sana dia mencarikan peran lain. Dan ternyata saya perhatikan laki-laki yang suka dengan laki-laki karena dia kehilangan figur ayah. Fatherless. Itu bukan karena ayahnya nggak ada, perannya. Ada ayah, tapi seperti nyaris tidak ada. Oke. Jadi kalau dipikirkan nih ayah ini kayak hantu juga. Ada tapi tidak ada. Ada tapi tidak ada. Gak muncul ya. Dia untuk kawannya ada. Lucu nih ya. Coba tengok hari ini. Untuk bestinya ada. Ditelepon di mana nih di rumah. Yuk ngopi, udah keluar dia dari. Makanya saya termasuk yang kalau seandainya udah sampai di rumah tuh nggak pernah mau keluar. Oke. Habis sholat Isya, kalau udah sampai di rumah, apapun diajak saya nggak keluar lagi. Saat kami di sini nih, padahal kafenya di belakang rumah tuh. Ada daging rusa nih, kita mau masak mie rusa. Oh silakan lanjutin aja saya bilang. Karena sampai rumah nggak. Makanya sampai ketika anak saya bilang itulah, Umi, kalau nggak dapat suami kayak Abi boleh cerai nggak? Standarnya langsung. Sampai istri saya nangis. Karena tengoknya saya nggak merokok, saya tidak duduk di warung kopi. Kalau kerjaan rumah itu saya nggak merasa kalau nyuci piring tuh berarti ayah ini di bawah istri, enggak. Ketika istri saya umpamanya lagi ya namanya perempuan ya, saya diem, nggak saya bantah. Belum pernah ya 29 tahun menikah, ditengoknya saya tempeleng istri, betas istri, enggak. Makanya kalau bagi dia idolanya itu adalah ayahnya. Anak laki-laki juga begitu. Karena dia merasa ketika dia mau masuk kemanapun, ayahnya ada nih, mau masuk sekolah, ayahnya yang ngantar, ayahnya yang ngurusin semuanya. Kecuali ketika masuk kampus aja lah ya enggak. Tapi kalau lagi kampus saya antar loh. Tetap antar. Abi bisa jemput? Boleh, saya bilang. Ketika ada semester 4-5 aja dia mulai, ada Abi pakai Grab aja. Mungkin besar mobil ya, atau dengan teman gitu. Enggak, dia tetap naik motor. Betul. Enggak mau dengan mobil. Oke. Nah itu luar biasanya. Jadi ketika di rumah dia nyaman. Kadang-kadang mohon maaf ya, sampai ditanya anak-anak mana? Ada di kamarnya. Malam minggu nggak perlu dia keluar. Malah dia kalau ya duduk di sini. Itu pun tempat kawannya rame-rame itu laki-laki semua.
Nanti keluarkan, Abi ini agak telat ya pulang kantor, nongki dulu sama siapa, sampai jam berapa. Oke, dah selesai. Makanya nanti ketika pulang, kawan-kawan anak tuh kan, Abi maaf ya pulang telat. Ya yang penting pulang. Tuh jangan kemana-mana lagi tuh, pulang ke rumah terus. Iya Abi. Nah, kawan-kawannya akhirnya manggilnya Abi juga itu. Nah, jadi udah kayak ayahnya sendiri. Ya cuman tetap dengan batas-batasan yang diizinkan. Jadi peran ayah itu luar biasa. Membuat anak tuh ketika berada di luar, dia punya percaya diri yang tinggi. Tapi kalau seandainya ayahnya tidak ini, akhirnya minder anak kan? Betul. Nggak berani tampil, malu. Nanti ketika bilang, alah kamu banyak kali ngomong, ayah kamu aja begini. Jadi saya ngatakan sering mana, kalau nggak bisa bikin bangga orang tua, jangan bikin malu. Otomatis saya juga harus berpikir, saya tidak bisa membanggakan anak, jangan sampai anak saya malu gara-gara saya. Sama-sama bertanggung jawab ya, berarti ya. Dan kalau kita tahu juga di dalam Al-Quran ada dikekalkan nama-nama ayah di situ ya, seperti Luqman, Ibrahim kan. Kalau kita lihat ya, Nabi ini kan qudwah terbaik. Kalau dikatakan Nabi nggak suka dengan anak perempuan, loh, pada masa itu punya anak perempuan adalah sebuah aib. Tapi justru Nabi berani mengatakan, barang siapa punya 3 anak perempuan, maka surga jaminannya. Bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Sama juga. Kalau 1 sama juga. Selama kamu bisa mendidiknya. Makanya anak perempuan itu udah sebuah kebanggaan. Anak laki-laki juga sebuah kebanggaan. Benar. Makanya sering diungkapkan anak perempuan milik ayahnya, anak laki-laki milik ibunya. Makanya kalau ibunya bisa menjadi idola bagi anak laki-lakinya, dia tidak akan mencari perempuan lain di luar sana. Kalaupun dia mencari seorang istri, dia pasti akan bertanya kepada ibunya dulu. Karena jangan sampai ibunya tidak nyaman dengan pasangannya. Nah, jadi kalau ketika orang tua bertanya, itu siapa Dek? Itu siapa Kak? Suruh datang aja kalau udah suka. Oh enggak, itu kawan. Ya nggak ada masalah, tapi hati-hati. Jangan cuma berdua loh. Kita memberi peringatan. Nggak boleh berteman. Enggak, boleh. Tapi hanya sebatas teman. Kalaupun pergi jangan berdua. Enggak, kami ada 6 orang. Kalau 6 orang berarti kan masih bisa lah dijaga. Ada rame-rame. Namanya kawan kampus kan nggak mungkin kan pergi cuman laki semua. Kadang kan hari ini orang tua menganggap, anak laki-laki saya kok dengan anak perempuan perginya. Ketika pergi dengan laki-laki merasa aman-aman aja. Wow, justru bahaya hari ini. Berapa banyak ibu-ibu yang kaget ketika anaknya di kamar berdua aja dengan teman yang laki-laki. Ternyata yang terjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ya, itu dia. Zaman-zaman sekarang ya. Itulah dia tadi. Aduh. Makanya jadi orang tua berat. Berat ya. Sangat berat ya. Bahkan dari umur, bahkan sebelum baru akan nikah tuh udah berat. Oh iya. Berat sekali. Makanya tugas seorang ayah bukan cuma mengantarkan anaknya ke lembaga pendidikan, tapi memastikan di lembaga pendidikan seperti apa. Kadang-kadang mohon maaf ya, orang tua ini memaksakan diri. Dia nggak sanggup di situ, tapi dipaksakan harus bisa. Akhirnya terpaksa berhutang. Oh ya Allah. Terhasut semuanya. Kenapa harus di A pokoknya? Kalau bisa di B. Oh karena A ini luar biasa bagus, mutu lulusannya juga bagus. Belum tentu anak kita sama. Oh ya. Siapa sih yang nggak kepingin anaknya masuk pesantren pokoknya. Tapi kalau anaknya nggak siap, ya kan akhirnya di pesantren justru bikin masalah dia. Iya. Terus pertanyaannya, apakah ketika anak itu tidak di pesantren langsung dia menjadi anak yang durhaka? Enggak juga kan? Nah, semuanya bagaimana tergantung kedua orang tuanya. Bukan berarti pesantren jelek, bukan berarti sekolah yang di luar pesantren itu buruk, enggak. Semuanya tergantung bagaimana kedua orang tuanya. Dan tidak akan mungkin bisa dirubah kecuali orang tuanya yang bisa merubahnya. Nah, baru-baru ini kan ada peraturan ya, kalau nggak salah dari menteri atau gimana, tentang seorang ayah harus ngambil rapor. Ya. Ini rame ya Ustadz. Bahkan di sosial media tuh kayak ada guru yang bikin konten pemandangan yang tidak biasa. Ini gurunya perempuan terus tiba-tiba laki, semua ujung ke ujung laki gitu. Saya kan guru kelas ya. Iya. Saya guru kelas 3 tuh. Nanti kalau rapat kan yang datang mamanya semua. Iya. Bilang, waduh, saya bilang, saya ternyata orang tua murid saya janda semua. Oh enggak Pak, ada bapaknya. Loh, bapaknya mana? Saya bilang, kan saya undang bapak sama mamanya. Enggak Pak, nih sih Bu. Oh saya pikir udah janda nih Bu. Jadi saya gangguin gitu ya. Jadi ketika ambil raport, saya kalau termasuk ambil raport itu waktu dia TK, karena istri saya kan kepala TK. Nah, itu urusan adik lah. Tapi ketika SD, yang ngambil raport tahu saya.
ketika di MSen ya, atau SMP, SMA, yang ngambil rapor saya. Kalaupun nanti itu saya ajak istri, kita sama-sama. Jadi duduk berdua. Oke. Ini karena wali kelasnya perempuan, adik yang ngambil ngomong. Tapi saya ada di situ. Nanti balik ingat, Ustaz, waduh ini kami nggak enak nih. Nggak apa-apa, kan bukan anak saya, bukan murid saya yang di sekolah. Ibu gurunya, lanjutin aja saya bilang. Karena pasti kenal. Betul. Ya. Wah, alhamdulillah ini dia aman sebetulnya. Cuman dia agak gimana ya? Dia nggak ingin seperti orang lain harus tampil juara. Oh, anak saya termasuk santai. Oh, nggak apa-apa saya bilang. Daripada dia tertekan, ya kan? Saya kepingin dia di kelas IPA. Tapi dia nggak suka IPA. Dia nggak suka matematika dengan fisika. Jadi ketika teman wakil kepala sekolah itu bilang, anak Ustaz ambilnya IPS nih. Nilai IPA-nya bagus sekali, bahkan nilainya sama nih. Oh, udah masukkan aja ke IPA. Wah, karena kepingin dong anak saya di IPA. Tapi kakaknya ngomong, Abi mau bunuh dia. Dia nggak suka fisika dengan matematika. Abi masukkan di kelas IPA, stres dia. Teringat saya, oh ya Allah, langsung telepon balikkan dia di IPS. Akhirnya hari ini dia nyaman. Di IPS. Dia nyaman ketika berada di IPS. Kan kawan-kawannya stres di IPA karena ketemu dengan fisika, ketemu dengan kimia, ketemu matematika, kan stres. Dia ketemu juga dengan matematika, tapi nggak tiap hari ketemunya, nggak tiap kelas, nggak tiap semester. Nah, dia nyaman. Ketika dia kuliah, ternyata dia bisa lewat di psikologi. Oh, alhamdulillah. Nah, karena kedokterannya IPS kan psikologi tadi nih. Kawan-kawannya yang IPA justru nggak lewat. Oke. Nah, dia enjoy. Begitu juga ketika anak saya ambilnya di sini aja dong, saya bilang, wah saya nggak suka di situ, saya sukanya di sini. Oke. Begitu dia nanti pulang, capek kali, itu pilihan sendiri. Jangan mengeluh. Nah, ternyata dia nyaman. Jadi ketika anak ini merasa nyaman, dia justru akan merasa bertanggung jawab. Oh, saya dikasih kesempatan memilih ini. Oh, masalah nanti biasanya anak IPS tuh begini, anak IPA tuh begini. Itu kan tergantung bagaimana orang tua mensupportnya. Iya. Ketika dia bermain ini, mengambil peran ini, mengambil ekskul ini, itu kita anukan saja, nggak ada masalah sebetulnya. Yang penting kita bisa mengawasinya. Dulu ketika orang belum pasang wifi, saya udah pasang duluan. Orang bilang, oh internet kan bahaya. Lebih bahaya ketika anak duduk di warnet. Apa yang dia buka, siapa yang tahu. Tapi kalau wifi, dia bukanya di rumah. Komputernya ada di depan di ruang tamu, nggak mungkin dia buka di kamar. Saya lebih suka menyediakan wifi. Kenapa? Anak saya nggak perlu duduk di kafe. Jadi ketika mengerjakan tugas, dia di rumah. Bahkan kawan-kawannya yang datang ke rumah. Coba bayangkan kalau saya nggak sediakan, berarti ramai-ramai duduk di kafe kan? Sampai tengah malam anak perempuan duduk di kafe mengerjakan tugas. Jadi saya lebih nyaman ketika saya menyediakan itu semua. Kan semuanya tergantung satu jari. Satu jari ini kita yang menundunya. Dan masukan itu semuanya kita berikan kepada mereka. Sebegitu dalam berarti harus peran itu peran orang tua. Orang tua. Jangan sampai nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Anak ini kan amanah terindah nih. Rezeki terendah harta. Rezeki terbaik itu adalah kesehatan. Rezeki terindah adalah anak yang soleh. Rezeki tersempurna adalah ridhonya Allah. Nah, hari ini orang mencari harta mati-matian, padahal itu rezeki terendah. Waktu banjir kemarin, mana yang lebih dipentingkan, hartanya atau nyawanya? Nyawa. Rela kan dia ketinggalan semua hartanya. Yang penting dia sama keluarganya selamat dulu nih. Mobilnya tenggelam, hartanya hilang semuanya, bahkan rumahnya nggak ada lagi. Tapi dia justru merasa nyaman ketika dia tengok istri dan anak-anaknya selamat. Itu hari ini yang orang mati-matian cari. Kadang-kadang mencari harta, dia lupakan kebahagiaan keluarganya. Dia nggak ambil rapor anaknya. Kenapa harus marah? Ya kan ketika datang mengambil rapor anak, lu itu kan anak bersama. Yang lucunya hari ini, ketika anaknya bawa Honda kebut-kebutan, yang disalahkan polisi. Tapi ketika anaknya ditilang polisi, dia salahkan lagi polisi. Jadi serba salah orang tua nih. Kenapa? Ya namanya anak SMP, kenapa dikasih kendaraan? Secara psikologisnya kan dia belum siap untuk bawa kendaraan. Jadi dia pasti masih panas, tengok kawan ngebut, dia ngebut. Ya kan, akhirnya angkat-angkat ban satu. Habis itu ketika keluar dengan celana pendek pun orang tuanya merasa nyaman. Alah nggak apa-apa lah anak-anak. Kenapa nggak dia tanya, anak kenapa pakai celana pendek? Kamu kan mau keluar. Aurat loh. Ketika anak perempuannya keluar nggak pakai jilbab, mana jilbabnya? Pakai. Itu semuanya dari rumah. Jadi pendidikan pertama itu adalah di rumah. Pembentukan pertama adalah di rumah. Dan gurunya siapa? Ayah ibunya. Oh, ibu itu adalah guru, betul. Ayah sebagai apa? Kepala sekolah. Kurikulum sama ayah kan? Kebijakan sama ayah. Yang menjalankan kurikulum tadi, guru dengan metodenya. Karena guru itu siapa? Ibunya.
Oke. Sehingga saya pernah bilang begini, kepala sekolah itu di mana-mana cuma satu, tapi kalau guru banyak. Nah, makanya kalau mau bagus rumah tangganya, banyakin guru di rumah. Itu langsung ibu-ibu, ada maunya. Aduh, Ustaz. Ini kita udah cukup dalam ya pembahasan. Ini udah 30 menit terlewat ini, Ustaz. Mungkin terakhir, Ustaz, ada yang pengen disampaikan kepada ayah-ayah di luar sana yang mungkin lagi struggle bersama dengan berbagai hal di masa sekarang dengan fenomena di internet itu cukup banyak ya. Iya. Ya silahkan aja para ayah itu menyalurkan hobinya. Oh, hobinya goes, silahkan goes dengan besti-bestinya, ya kan. Oh, saya paling suka kalau ngopi, silahkan ngopi. Tapi jangan lupa, ketika kita sakit, ketika kita terpuruk, yang merasakan kehilangan, yang merasakan kesusahan, bukan besti-besti kita. Ketika kita sakit, yang menunggu kita di rumah sakit bukan besti. Oh, saya punya kawan ngopi nih, paling jenguk cuma sekali. Ketika kita meninggal, paling mereka bela sungkawanya cuma 1 hari. Hari kelima, nomor HP kita pun udah dihapus. Nggak ada deh ke kuburan. Tapi yang merasakan semua itu apa? Keluarga. Ya kan? Nah, makanya jangan sampai hanya karena menuruti keinginan hobi meninggalkan kewajiban kita dengan keluarga. Saya olahraga, tapi saya temenin istri selama ini. Ya, saya beli barbel untuk dia 1 kilo dengan 2 kilo. Saya beli barbel yang 5 kilo. Ya, walaupun saya main di rumah dengan keterbatasan alat tadi, tapi tidak mengurangi kesempatan untuk bisa berolahraga bersama. Nah, ya kalau bisa saya bilang kalau mau jalan, ayo kita jalan sama-sama. Mau kemana? Stadion, kita keliling stadion sama-sama berdua. Nah, kalau enggak Bang di rumah aja lah, udah. Karena kalau jalan kan capek, sakit kakinya. Tapi kalau di rumah dengan beban, justru pembakarnya lebih banyak. Justru lebih sehat. Dan yang perlu diingat, menabung otot itu ternyata paling bagus untuk masa tua. Jadi saya bilang, kalau gitu latihan beban. Latihan beban. Masih muda nih yang dengar calon-calon ayah, latihan beban. Saya umur 55. Tapi kalau untuk semuanya saya masih belum kalah dengan yang 40. Latihan otot ya. Harus Bu. Ini investasi. Karena hari ini kan sarkoponia ya, penurunan massa otot. Dimulai umur 40. Makanya rata-rata orang umur 40 tuh udah mulai sakit lutut, ya kan, asam urat, darah tinggi, darah manis. Ya. Ternyata semua para dokter itu mengatakan yang mengambil energi gula itu adalah otot. Nah, ototnya nggak ada. Ketika dia jatuh rentan sakit cedera. Ya kenapa? Karena rangkanya nggak kuat. Gimana nanti dia mau gendong cucu? Betul. Kayak mana dia mau masa tua nanti bahagia? Betul, mati itu di tangan Allah. Tapi banyak orang hari ini belum apa-apa dari kursi roda dia duduk dengan konsumsi obat. Anak juga akan tengok kan, kalau ayah saya nggak bisa jaga kesehatan, kan ada anak bilang gini ya, ayahku seorang insinyur, aku kepingin seperti ayah, ya kan? Oh, ayahku seorang pilot, aku kepingin seperti ayah. Tapi ketika ayahku diabetes, aku nggak ingin seperti ayah. Berarti yang diharapkan apa? Ayahnya juga sehat. Namanya superhero masa encok. Iya. Ya, ada superhero tapi asam urat, nggak bisa jalan. Ayah ini mau ngawan dia main bola, ayahnya asam urat. Itulah. Yang penting jaga kesehatan biar sosok ayah ini terus ada sampai menemani si anak sampai tua. Anak ini kan kepingin ketika ijab kabul ayahnya lah yang menikahkannya. Kalau dia anak laki-laki mungkin ayahnya lah yang menemani dia sampai naik pelaminan kan. Ketika nanti dia punya anak, ayahnya lah tempat bertanya. Anaknya bisa main bersama kakeknya. Kan kalau kakeknya sehat kan bisa juga. Loh, Sayyidina Umar tuh main kuda-kudaan loh dengan cucunya. Ketika ditanya, masa Anda khalifah main kuda-kudaan sama cucu? Oh, Nabi aja dulu main kuda-kudaan sama Hasan Husin. Berarti artinya bukan sesuatu yang hina kan? Betul. Lah bayangin kalau seandainya kakeknya udah lemah, belum anaknya naik, baru satu cucu naik udah encok. Nggak bisa lagi jadi kuda. Kata si cucu, kakek nih lemah. Aduh, ya Allah. Nah, lagi sholat Hasan Husin naik lagi di bahunya. Bagaimana kuatnya? Sangat penting ya kesehatan, terus juga pribadi seorang ayah. Betul. Banyak lah tadi kita udah ngobrol Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Tadi kita udah sharing-sharing juga, udah ngobrol-ngobrol tentang ayah dan
kepada ayah yang di luar sana, tolong diperhatikan keluarganya. Calon ayah nih penting. Calon ayah yang paling penting. Sekarang silahkan kalau mau ngopi sampai tengah malam. Tapi nanti kalau udah punya istri, jangan lagi. Mulai dikurangin ya. Dikurangin. Ini kadang-kala suami pulang hampir rumah jam 3. Ya ampun. Waduh, parah. Ini nggak jelas nih. Jangan sampai kayak gitu ya. Yang penting Lain kalau seandainya dia yang punya warung kopi, itu lain. dia jualan. Dia bisnis ya. Ini cuman pengunjung sampai jam 3. Minum kopi waktu ngobrol sama Besti, lupa dengan Besti di rumah. Aduh, jangan sampai kayak gitu. Ya. Dan terakhir jangan lupa untuk latihan otot. Ya. Oke, saya Tamlika Muhammad Nasir. Terima kasih buat Furkanes yang udah dengerin kita kali ini. Nanti kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.